Pada kesempatan ini saya mengundang teman-teman kita bersama ini, saya mau menyampaikan isi hati berkaitan dengan angin politik yang lagi bertiup. Ya. Angin politik yang lagi bertiup. Ya, kita tahu bahwa setiap manusia punya hak, terutama dalam hak politik. Karena kesempatan ini kita bicara tentang politik, maka kita harus mengakui bahwa setiap warga negara, setiap ciptaan Tuhan punya hak politik. Karena manusia itu sendiri adalah manusia politik. Begitu. Nah, kebetulan angin sudah mulai bertiup. Entah bertiup dari mana, siapa yang meniup, dan arahnya kemana, tapi sudah sementara bertiup. Ya. Nah, kebetulan tiupan-tiupan ini juga sedikit menyentil saya, maka saya juga mau turut meniup angin. Atau saya ingin berlayar di dalam tiupan angin ini. Saya ingin mau berlayar di dalam tiupan angin ini. Entah dalam tiupan angin nanti kita berlayar ini apa bentuk badai, itu soal berikut. Yang penting kita niat untuk berlayar dulu. Ya. Saudara-saudara, teman-teman pekerja media, saya ingin sampaikan bahwa saya sebagai salah satu kader Alor, saya ingin untuk terlibat dalam proses politik Pilkada 2023. Ya. Karena Pilkada ini kan baru mulai berproses di 2023. Ya. Tetapi karena saya ini pendatang baru, ada yang menilai bahwa saya upaya untuk semacam mengganggu pemerintahan yang sementara berlangsung. Tidak. Ya. Kita sangat mendukung terhadap pemerintahan Bapak Amon dengan Bapak Imran. Dan saya sangat yakin bahwa kedua beliau ini ingin supaya ada muncul kader-kader baru di dalam panggung politik di 2023. Saya sangat yakin. Karena apa? Yang namanya pemimpin, yang namanya senior, itu pasti punya kader. Ya. Saya dulu bersama Om Morris dan beberapa teman-teman waktu di kampus Undana, saya bilang begini, seorang pemimpin itu, dia harus menyiapkan kader untuk 3 periode kepemimpinan. Dan ketika itu saya lakukan itu. Ya. Banyak teman-teman mahasiswa yang waktu kuliah di Undana, saya persiapkan mereka untuk 3 periode. Dan kalau Tuhan berkenan kita berada di posisi itu, saya kira cara ini juga kita bisa lakukan. Sehingga tidak setiap tahun itu hanya itu saja, atau setiap periode hanya itu saja, tetapi muncullah kader-kader baru yang bisa mewarnai atau turut berpartisipasi dalam panggung politik tertentu. Ya. Jadi hari ini saya mau sampaikan ya saya bahwa saya siap untuk terlibat dalam proses politik di 2023. Oleh karena itu saya mohon izin kepada semua pihak, ya. Andaikan saja bahwa niat saya ini didengar oleh komunitas masyarakat Alor dari berbagai latar belakang, maka dan menilai saya bahwa niat saya ini positif, maka saya mohon untuk bantu mengkomunikasikan kepada masyarakat secara luas. Prinsip mah bahwa saya pendatang baru, maka saya juga harus memulai dari sekarang. Sebagai kader muda, ya, saya berharap kita yang ada di dalam politik nanti, terlibat dalam proses politik nanti, kita harus ciptakan perilaku yang santun dan elegan. Kenapa sudah di sana lah, istilahnya sudah makmur di sana, datang ke sini gitu. Jadi prinsipnya bahwa kita ingin masuk di dalam panggung politik
dan pada posisi nomor 1 ya, saya ambil nomor 1 ya, calon nomor 1 itu tidak untuk atau target hanya karena kursi ini kosong, jabatan ini kosong kita mau isi, tidak begitu ya. Untuk saya ya, kita mau calon bupati ini bukan mau mengisi kekosongan atau karena memang proses politik jadi kita mau ikut rame, tidak begitu. Tawaran nilai, kita ingin menawarkan nilai-nilai baru dalam panggung politik dan dalam pemerintahan. Sekali lagi, kita ingin menawarkan nilai-nilai baru dalam panggung politik di Alor ini dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai baru misalnya gini, apa yang Pak Amon dan Pak Imran belum buat, itu yang kita akan bikin. Apakah mereka waktu terbatas untuk belum buat, atau mereka belum berpikir sampai kepada tingkatan itu, ataukah karena memang mereka sudah berpikir lalu anggaran belum ada, belum jalan, nanti kita bikin yang itu, yang belum buat itu. Atau yang sudah mereka buat tapi belum maksimal atau masih kurang, itu yang kita mau tingkatkan. Yang jelas bahwa yang sudah buat itu kita akan pertahankan, yang baik kita lanjut, tapi yang belum kita maksimalkan. Misalnya, kebetulan saya ini orang swasta dan bergerak di dunia ekonomi real, ya. Dan selama kehidupan saya ini saya membangun ekonomi dari desa, kurang lebih 12 tahun saya membangun ekonomi dan memulainya dari desa. Saya menjelajahi semua wilayah Alor ini. Timur, barat, utara, selatan sudah saya jelajahi. Saya hitung-hitung, saya sudah berkarya, baik secara pribadi maupun secara organisasi perusahaan. Saya pernah berkarya di 100 desa. Nah, itu berarti representasi persoalan Alor ini saya tahu. Berhubungan dengan masyarakat kecil, saya tahu. Ya. Dan karena saya tahu dan prihatin, maka kadang-kadang saya berkorban untuk mereka. Cuma karena saya masih secara pribadi dengan kemampuan terbatas dari segi kekuasaan maupun dari segi finansial, maka saya hanya bisa bikin apa yang saya bisa buat. Tetapi kalau misalnya rakyat berkenan dan memberikan dukungan kepada saya melalui survei dan saya elektabilitas tinggi, maka saya akan bikin maksimal. Ide sudah ada, misalnya begini. Dulu tahun 2008 itu saya ada satu program pemberdayaan ekonomi umat tanam dan beli. Itu program pernah saya uji coba di 2008. Saya ambil 3 gereja menjadi sampel. Gereja Habulat Moru, Habula Moru, kemudian gereja Nebukadnezar Pailelan, dan gereja Sion Kokar. Tanam dan beli. Ada potensi-potensi unggulan daerah, atau kita punya potensi yang pasar butuh, pasar respon. Ya. Lalu kita berdayakan umat ini, kita fasilitasi mereka, kemudian kita beli hasilnya dengan harga yang layak. Ingat, beli dengan harga yang layak. Begitu. Itu contoh. Dan jalan. Program itu jalan. Cuma kan saya tidak bisa lanjutkan itu karena memang saya cuma sebatas ini. Saya tidak bisa bicara banyak hal dan buat banyak hal karena memang kapasitasnya cuma begitu. Seorang pribadi, seorang pedagang kaki lima, ya bagaimana? Kita hanya bisa berinspirasi, berkonsep, tapi tidak bisa melakukan aplikasi yang baik karena memang potensi yang tidak mendukung. Nah, kemudian yang berikut ada satu konsep yang sudah pada tataran praktis yang saya lakukan di daerah Sabu, Kabupaten Sabu Rejua.
manajemen satu harga. Pasti ketika saya ngomong begini kan pasti ada yang punya pandangan ya berbeda terhadap konsep saya. Ya silahkan, memang kita namanya kita manusia pasti berbeda pikiran karena memang kita datang dari berbagai latar belakang. Tetapi ini sebuah refleksi, ya, sebuah konsep dan sudah pada tataran praktis jalannya. Bahwa orang di desa itu dia tidak perlu datang ke kota dengan membuang, kalau misalnya kita di Alor, dia harus buang waktu kurang lebih 1 jam baru sampai 1 hari baru sampai kota. Nah dalam perjalanan itu ada biaya besar yang dia korbankan. Perasaan dikorbankan antara dia mati atau hidup dalam perjalanan. Ya, nah, ketika kita jual harga barang di desa murah, maka dia tidak mungkin akan datang ke kota. Begitu. Kalau saya sebagai bupati, saya menjadi panglima di bawah dinas mana, ya, program ini, maka saya langsung sebagai panglimanya. Yang berikut, soal siapa calon, ya tentunya kita berasumsi bahwa ini sebuah pertandingan, ya, calon wakil bupati yang akan mendampingi kita. Kita berasumsi bahwa ini sebuah pertandingan, ya toh. Maka tentunya kita kan harus munculkan pemain-pemain yang handal, ya. Nah pemain-pemain yang handal itu pemain-pemain yang memiliki kriteria tertentu, ya. Memiliki kriteria tertentu. Ya salah satunya adalah elektabilitas dan hasil survei. Elektabilitas dan hasil survei. Memang ada beberapa teman-teman sudah bangun komunikasi dengan saya. Saya bilang begini, politik ini dinamis, waktu masih panjang, berbagai kemungkinan dan sampai pada turbulensi politik itu pasti terjadi. Oleh karena itu, marilah kita berkomunikasi saja, ya, dan kita bekerja. Nanti kalau hasil surveinya misalnya saya rendah, kamu unggul, silahkan pilih orang lain. Atau saya rendah, kamu tinggi, lalu kita totalkan dia dan kita bagi rata-rata, ya toh, dan kita bisa bersaing dengan yang lain. Dari analisa kita bahwa range antar kita dan dia, kita bisa, pokoknya kita analisa secara keseluruhan, komprehensif, dan kita bisa bersaing kita 2 paket. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya silahkan cari paket mana yang menurut kamu baik. Dan sebaliknya juga begitu saya. Ketika misalnya teman-teman yang bersama dengan saya yang menjadi calon dengan saya, kemudian kalau misalnya hasil surveinya rendah, saya memilih yang lain. Karena begini, yang pertama politik ini kan kita harus mengikuti sistem, mekanisme, terutama mekanisme partai, itu pasti ada. Partai manapun yang kita mau melamar, dia pasti punya mekanismenya. Saya secara jujur bahwa saya ini memang anggota Partai Demokrat dan pengurus Partai Demokrat, tapi belum tentu, ya, saya bisa masuk ke Partai Demokrat kalau misalnya elektabilitas saya tidak memungkinkan. Dan tidak hanya sebatas elektabilitas, ada lampiran-lampiran lain juga menjadi pertimbangan, begitu. Jadi bagi saya partai itu tidak ada masalah. Yang paling penting adalah apakah respon masyarakat terhadap kita layak tidak, yang akan dibuktikan dengan hasil survei. Yang kedua adalah lampiran-lampiran yang diminta oleh partai itu kita memenuhi atau tidak. Jadi ada 2 hal itu yang menurut saya. Kemudian soal ciri-ciri seorang wakil, seorang calon wakil. Saya bilang begini, teman-teman, kita datang ke dunia politik ini bukan untuk mau bereskan kita punya kekurangan ini mau dipenuhi di dalam pemerintahan, tidak. Kita mau melayani. Anggaplah kita jadi relawan. Orang tidak mungkin menjadi relawan dalam kekurangan. Dia akan tidak mungkin melaksanakan pelayanan secara baik. Begitu. Orang melayani dalam kekurangan, relawan jadi dalam kekurangan, kelebihan gitu. Ini konsep relawan toh. Kan kita mau pilih melayani, berarti kita menjadi pelayan. Kita punya kecukupan dalam bidang yang mau dilayani, sehingga kita jangan lagi jadi garong-garong di situ, maksud saya. Ya.
Jadi ada beberapa calon wakil yang komunikasi, saya bilang begitu, kita mau melayani. Sehingga kalau misalnya dari awal sudah ada pikiran-pikiran yang buruk, ya tidak usah lah. Atau bahkan kalau bisa kita tidak usah calon, karena memang tidak ada orang yang lahir seperti itu, kita mau calon diri untuk apa kan begitu. Yang berikut saya bilang, jangan pergi ke sana baru kita duduk berkelahi di atas kursi situ. Ini kita kan ibarat sudah ada di atas pohon, baru kita berkelahi kan siang malam orang tahu bahwa ini dua ada berkelahi. Kita mau urus ini rakyat punya penderitaan atau kita dua masalah ini yang kita mau urus rakyat kan begitu. Jadi calon yang moderat, calon yang tidak menunjukkan dia punya ego, ya. Ego itu baik ego suku, agama, ataupun ego kemodalan, kepemilikan modal, atau ego kecerdasannya tidak boleh. Karena itu akan menjadi biang konflik. Dan rakyatlah yang akan menjadi korban. Nah, hidup di sana sudah baik, kenapa memilih ini? Makanya di bisnis sudah makmur, katakanlah begitu. Kemudian datang urus ini, daerah ini bagaimana? Nah, buang-buang ya. Jadi prinsipnya adalah kita mau melayani. Ada sejumlah pikiran, sejumlah potensi saya ini menurut saya akan dimaksimalkan, diaplikasikan secara maksimal itu kalau saya ada di pemerintahan, dan itu demi orang-orang yang membutuhkan, terutama masyarakat alam. Itu targetnya. Rumah saya itu ibarat laboratorium kerukunan beragama. Keluarga saya itu saya jadikan sebagai laboratorium kerukunan beragama. Karena apa? Saya kawin-mawin keluarga saya, baik dari keluarga mama saya maupun keluarga bapak saya, itu ada di dua sisi ini. Ada Gunung Pantai, ada. Ini tahu persis. Dan sejak dari dulu dan hingga sampai hari ini kami masih dalam satu rumah dan berkebun sama-sama. Sehingga saya tidak mau yang begitu-begitu. Dan ini juga nanti saya akan bicara dengan calon saya. Saya tidak mau terlalu berfanatis lebih-lebihan. Potensi itu menjadi dorongan kita untuk bekerja, tetapi dia tidak menjadi sumber konflik. Atau dia selalu dibawa-bawa dalam urusan-urusan tertentu. Urusan kita adalah kesejahteraan rakyat, termasuk sejahtera imannya. Termasuk sejahtera imannya. Ya, kalau bicara soal sejahtera iman ya soal agama. Begitu. Tapi kita juga harus hormati, kita harus mengerti bahwa memang politik identitas yang termasuk di dalamnya adalah primordial itu, dia menjadi sesuatu empuk di dalam perpolitikan di negeri ini, karena memang kita tergolong atau masyarakat kita ini tergolong termasuk pemilih tradisional. Tetapi itu kewajiban kita untuk kita memberikan pencerahan. Makanya saya bilang kepada teman-teman saya yang ingin berpartisipasi dalam politik saya, kita selalu datang. Kita selalu menjadi pendengar. Kita selalu tertindak sebagai air untuk memadamkan yang lagi menyala atau yang terancam terbakar. Itu kita tugas kita. Nah, kemudian berhubungan dengan soal senior junior, ya itu juga tadi bilang primordial, itu tradisi kita juga, kita tidak bisa langkahi, ya toh. Pak Ima, Pak Pali, saya pernah bersama mereka. Tapi saya tidak tahu apakah mereka bersama saya atau tidak. Minimal bersama dalam rasa. Tapi secara menyeluruh saya mau katakan bahwa saya kader Alor. Ada yang bilang, Bapak ini ada informasi berkembang bilang Bapak ini belum pernah pegang kuasa dan urus pemerintahan. Ada bahasa itu. Mereka datang sampaikan kepada saya bilang begini. Jokowi itu tukang kayu. Dia tukang kayu. Jangan menghujat dengan menyampaikan isu-isu yang tidak relevan lagi. Ya. Kita sudah tahu bahwa
banyak pengalaman yang membuktikan bahwa orang-orang swasta itu masuk dalam dunia politik dan melakukan perubahan. Kenapa harus didorong itu lagi? Lalu yang berikut, saya mau tanya, maukah negeri ini mau berubah lebih maju daripada yang ada sekarang? Kalau mau, Marianus pilihannya. Begitu, Marianus pilihannya. Begitu. Tidak ada pilihan lain. Karena apa, saudara-saudara? Kita hidup ini, kita ibarat di dalam akuarium, kita saling baku tahu gitu. Kita belum punya kuasa saja, kita bisa bikin sesuatu yang mengimbangi orang-orang yang punya kuasa, apalagi kita memegang kekuasaan. Nah, gitu. Itu simpel saya mau bilang. Tercatat detik kita omong duduk ini, saya sudah melayani cukup banyak. Mau dikuantifikasi pun boleh, mau dikualifikasi pun boleh. Cuma saya tidak mau menonjolkan itu, tetapi yang jelas bahwa kita pernah berkarya untuk orang-orang kecil. Begitu. Jadi untuk soal senior, mereka harus hormat, tidak bisa ada alasan lain. Ya. Kalau tidak, itu berarti ada dua pilihan. Tidak mau negeri ini berubah. Yang berikut, ya, sentimen pribadi. Yang ketiga itu menyangkut dengan feodal, berpikir feodal. Ya. Begitu. Nah, dan itu juga kita pakai keliruan bagi kita, karena kita selalu mengkultuskan. Itu akibat daripada kelemahan kita di situ. Salah satunya kita yang di bawah ini, hormat siap salah. Siap salah itu hanya di tentara. Kalau kita di politik tidak ada siap salah. Begitu. Ya, politik itu kan dinamis. Semua kemungkinan terjadi. Tetapi dia juga punya rumusan. Ya, rumusan bisa dikuantifikasi dia, yaitu adalah elektabilitas, sosialisasi survei untuk membuktikan elektabilitas. Itu kan kita sudah bisa temukan angkanya. Bahwa entah dia mau gunung ke pantai, ya toh, atau dia gunung-gunung atau dia pantai-pantai, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting elektabilitasnya memungkinkan. Nah, yang berikut, setinggi-tinggi elektabilitas dia, tetapi kalau komitmennya tidak seperti yang saya komitkan, tidak bisa. Saya yang mundur, cari paket lain, atau kamu yang mundur, atau tidak usah masuk calon. Untuk apa? Kan kita mau tawar nilai-nilai baru kok. Karena saya pernah bilang begini, saya pernah ngomong dengan keluarga, kalau keluarga tidak pilih saya dalam suatu panggung politik, terpilih maksud tidak menang dalam suatu panggung politik, ya saya akan upaya untuk diri saya ini menjadi lebih sukses untuk diri pribadi. Tetapi kalau misalnya keluarga harus bye-bye dan pilih saya menjadi seorang pemimpin, maka saya siap demi miskin demi itu keluarga, demi bangsa itu. Itu komitmen. Saya ini kadang-kadang saya lihat di kampung, saya menangis di hutan karena lihat keadaannya. Karena saya tahu penderitaan keluarga. Bukan pemerintah ini kurang perhatikan, belum. Maksudnya bagaimana mau mengaturnya ini belum sampai di dalam. Kita punya kewajiban, ya. Kalau mereka ini sudah sampai di sini, Bapak Amon dengan Bapak Imran sampai 5 tahun belum ada itu, tanggung jawab kita. Kita butuh orang besar, orang mudah untuk bekerja ini. Alor ini butuh orang yang punya komitmen yang tinggi dan energik. Dan kita akan bikin lompatan-lompatan pembangunan di negeri ini kalau rakyat memberi kepercayaan kita lewat survei dan ada partai yang akomodir kita. Kalau partai orang punya elektabilitas bagus, kemudian orang punya relasi sosialnya bagus, ya. Kalau orang relasi sosial baik, pasti kepribadiannya bagus. Itu konsepnya. Kalau orang punya perilaku sosialnya bagus, pasti kepribadiannya bagus. Ya. Dan kalau misalnya dia lampiran juga bagus, saya kira tidak ada alasan. Ya, malah orang sekarang lebih berpikir lampirannya daripada saya bilang tidak. Kalau untuk Marianus jangan pikir lampirannya. Saya tidak butuh maksud lampiran, jangan. Nanti kita ke otak hanya berpikir lampiran. Intinya kita tidak pikir. Ya, itu melayani. Ya, itu melayani intinya.